Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mengoperasikan SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 26, teman-teman. Di sini sebelumnya saya akan memberikan bagaimana cara mengoperasikan secara mudah untuk menguji data. Nah, di sini fokus kita untuk pengujian data regresi. Nah, bagaimana cara pengenalan aplikasi SPSS ini untuk menguji regresi, yaitu di sini kita memiliki dua komponen. Yang pertama itu ada komponen untitled ini, kemudian yang kedua output. Kalau untitled ini digunakan untuk nanti kita memasukkan data-data atau variabelnya. Kemudian untuk output ini adalah hasil dari data yang kita telah uji. Nah, kita fokus ke untitled ini dulu. Kita buka. Nah, ini untuk bagiannya di sini terdapat dua bagian. Yang pertama bagian data view, yang kedua bagian variable view. Nah, untuk bagian variable view ini kita akan mengisinya dengan mengisi variabel yang akan kita masukkan. Untuk data view ini kita akan memasukkan angka. Di sini yang paling penting itu kita masukkan variabelnya terlebih dahulu. Data view-nya ini nanti yang kedua. Nah, cara langkah-langkahnya pada bagian name ini kita akan memberikan inisial dari variabel yang akan kita masukkan. Sebagai contoh di sini kita mau memasukkan variabel X1 sebagai kompensasi, X2, kemudian di sini ada variabel Y. Nah, setelah kita berikan inisialnya ini, kemudian pada bagian type ini kita tetap numerik. Di sini banyak pilihan, tapi karena kita mau memasukkan angka, jadi dia berupa numerik ya, numerik. Kita klik OK. Nah, untuk weight-nya tetap, untuk desimalnya ini kita nolkan karena kita tidak menginginkan angka di belakang koma. Oke ya. Selanjutnya label ini yaitu penjelasan dari singkatan name ini. Misalkan yang pertama ini variabel X1 ini kita buat kompensasi. Yang ini kita buat kompetensi. Di sini kita buat misalkan kinerja. Nah, misalkan teman-teman di sini ada yang salah, mau menghapusnya langsung saja di sini kita klik, nanti bisa dihapus. Kalau untuk menghapus variabel ini langsung saja di sini kita klik kanan, nanti clear, nanti dia hilang. Misalkan clear ya, nah, hilang ya. Itu cara menghapusnya. Jadi kinerja ya, kinerja. Nah, untuk bagian value ini karena kita mau menguji regresi, jadi dia tidak kita berikan value-nya. Kalau untuk menguji deskriptif statistik kita bisa memasukkan. Nah, kemudian selanjutnya missing tetap, kolom tetap, helix ini tetap rex, kemudian measure ini dari unknown ini kita berubah ke scale karena kita mau memasukkan berupa angka. Scale ya, scale. Nah, kalau jadi seperti ini nanti kita langsung lari ke data view. Ini data view-nya. Kita bisa lihat data view-nya nanti terdiri dari X1, X2 dan Y. Di sini ada nomor ke bawah. Nomor ke bawah ini digunakan untuk menginput berapa banyak jumlah respondennya. Misalkan jumlah respondennya itu ada 20, berarti nanti sampai 20 ini. Nah, sebagai contoh, ini hanya contoh kita masukkan di sini karena kita mau menguji regresi, jadi yang kita masukkan adalah nilai total dari jawaban responden. Misalkan untuk X1 nilai totalnya 45, X2 44, X3 responden ketiga misalkan 43, responden keempat untuk X1 ini 42 dan seterusnya ya, kita masukkan misalkan. Sini juga kita masukkan. Ini juga kita masukkan. Nah, ketika kita sudah memasukkan semuanya ini, apa langkah yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa
kalau belum kita mau uji, kita bisa savingnya di sini atau mengeprintnya. Kemudian di sini ada file, ini kita bisa save as, kita bisa export ke dalam bentuk Word, dan lain sebagainya untuk bagian ini. Untuk editnya ini untuk bisa kita edit. Kemudian cara untuk pengujiannya itu kita di sini ada transform, bisa kita transfer datanya, kemudian analyze. Nah, khusus untuk pengujian ini kita lakukan pengujian menggunakan analyze. Sini banyak sekali, ini yang saya katakan tadi, ada deskriptif, ada frekuensi. Kemudian di sini ada pengujian complement, main, one way ANOVA. Kemudian di sini ada regresi, kemudian ada korelasi. Di sini ada scale, ada reliability, parametric test, dan lain sebagainya. Kalau kita fokus tadi ke regresi. Ini cara pengujiannya, kita klik regresi ini, kemudian kita ke linear ini. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti kita bisa masuk ke video selanjutnya untuk contoh bagaimana pengujian regresi. Ini kita fokus ke pengenalan dari aplikasi SPSS ini. Ya, SPSS-nya bagaimana cara memasukkan variabel ini tadi, kemudian bagaimana memasukkan data view ini tadi. Nah, begitulah teman-teman bagaimana cara mengaplikasikan SPSS versi 26. Semoga bermanfaat. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bantu menjawab untuk menyelesaikan problem-problem yang teman-teman miliki. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.